Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran sosiologi. Dalam video ini akan dijelaskan tentang mengapa manusia berkonflik. Kita menyadari bahwa sebuah konflik adalah dorongan internal, yaitu emosi dari manusia. Padahal dalam perspektif sosiologi, konflik disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu adanya interaksi sosial yang saling bertentangan atau adanya tujuan yang tidak sejalan. Ada 6 faktor mengapa manusia berkonflik, meskipun penyebabnya bisa lebih dari itu. Oke, berikut penjelasannya. Baik, berikut penjelasannya. Yang pertama, masyarakat memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda tentang hidup dan masalahnya. Mungkin bagi sebagian orang atau menurut kalian menjadi seorang artis itu merupakan profesi yang luar biasa. Akan tetapi mungkin pandangan orang lain akan berbeda terhadap pandangan kalian. Atau bisa jadi menjadi seorang ilmuwan itu menurut kalian adalah cita-cita yang luar biasa dan cita-cita yang sangat tinggi, tapi di pikiran atau di pandangan orang lain mungkin berbeda. Nah, setiap masyarakat, setiap manusia pasti menafsirkan beragam terhadap cara pandangnya menghadapi atau menyelesaikan masalah kehidupannya. Nah, di sini ketika terjadi perbedaan muncullah konflik, ya kan? Misalnya mungkin kalian bersetuju saya ingin menjadi seorang seniman, namun mungkin orang tua kalian menilai menjadi seorang seniman bukan cita-cita yang pas. Atau sebaliknya, mungkin kalian ingin menjadi seorang ilmuwan, namun orang tua juga menganggapnya tidak pas. Nah, di situ juga akan muncul konflik. Pertentangan bisa terjadi ketika interaksi terjadi, ya. Artinya mungkin pandangan kalian akan tidak disetujui oleh pandangan orang lain. Itu untuk yang poin pertama. Yang kedua, individu masing-masing punya sejarah dan karakter yang unik. Nah, tiap manusia atau individu itu kan pasti dari masa kecil hingga dewasa itu dibesarkan dengan cara yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, dengan guru-guru yang berbeda, ya, dengan wawasan, dengan keilmuan yang berbeda, dengan penangkapan dan tafsiran perspektif yang berbeda. Akhirnya apa? Membentuk karakter-karakter yang unik. Kita lihat saja dalam satu keluarga ada 2 orang anak, antara adik dan kakak, meskipun tidak terpaut jauh umurnya, bahkan kembar, tapi bisa punya karakter yang berbeda. Itu karena apa? Karena pasti ada riwayat perjalanan hidupnya, ya, yang satu mungkin berteman dengan karakter seperti apa, yang satu juga berteman dengan karakter seperti apa. Disitulah muncul karakter yang unik. Di situ ketika nanti terjadi interaksi pasti ada pandangan-pandangan yang berbeda lagi, ya kan? Itu untuk penjelasan yang kedua. Berikutnya yang ketiga, individu dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, di sini juga memiliki perspektif yang berbeda, ya, antara laki-laki dan perempuan. Dimana ya pasti laki-laki secara biologis, secara fisiologis mengalami perbedaan dengan seorang perempuan, ya. Dari kecil hingga besar mereka juga punya peran yang berbeda. Nah, di sini bisa memunculkan konflik kalau tidak terjadi dialog, ya. Misalnya ya karena laki-laki pasti lingkungannya, kepemahamannya pasti tentang laki-laki, sedangkan perempuan juga seperti itu. Jadi ketika ada persinggungan atau terjadi interaksi, di situ mungkin muncul kesalahpahaman. Itu karena tadi ya ada perbedaan jenis kelamin atau gender. Berikutnya yang ketiga, individu dilahirkan dalam suatu cara hidup yang berbeda. Ini hampir sama dengan yang poin kedua, ya. Cara hidup yang berbeda akan menciptakan karakter yang unik juga, ya. Cara hidup tadi penjelasannya seperti yang poin kedua. Yang satu mungkin didikannya sedikit lebih tegas dan keras, yang satu lebih demokratis dan tolerir. Akhirnya ketika ada permasalahan, yang satu mungkin langsung menyikapinya dengan tegas dan keras, yang satunya mungkin lebih toleran atau lebih memaafkan. Nah, di sini karena ada didikan dan ada bentukan dari lingkungannya tentang
cara hidupnya ya. Kalian bisa bayangkan kenapa mungkin kalian punya adik atau punya saudara yang dia lebih pemaaf dibandingkan kita, misalnya yang lebih tegas dan lebih pemarah, yaitu karena cara hidup yang dibangunnya juga berbeda ya, sejarah atau riwayatnya. Dan individu juga, seseorang itu dilahirkan kan tidak bisa memilih di kondisi yang seperti apa. Nah, kondisi di mana si individu dilahirkan akan menciptakan bagaimana karakter uniknya. Nah, di situ ketika mereka berinteraksi pasti ya ada penyesuaian dulu kan. Kalau tidak pasti terjadi konflik, di mana yang satu mungkin beranggapan ini cara hidup yang benar, yang satunya juga beranggapan enggak, ini yang paling benar. Itu untuk poin yang keempat. Yang kelima, hampir sama dengan poin keempat, memiliki nilai-nilai yang memandu perilaku dan pikiran. Mungkin memiliki nilai-nilai atau norma yang mungkin dianggapnya paling benar gitu ya. Nah, di sini individu menganggap bahwa nilai-nilai kehidupannya akan berbeda dengan nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain. Nah, di sini terjadi konflik sosial ya. Merasa bahwa apa yang diyakininya, apa yang telah dipelajarinya itu yang paling benar, sedangkan yang orang lain lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diyakininya. Nah, di situ muncul konflik sosialnya ya. Nah, di sini kan kita seperti itu ya. Ya, contoh gampangnya adalah mungkin beberapa orang, ya ini hanya contoh saja, di kebudayaan tertentu mungkin ya, makan itu mungkin bagi orang-orang elit akan lebih baik menggunakan alat makan seperti sendok, garpu atau sumpit dibandingkan langsung menggunakan tangan. Tapi juga ada yang menganggap bahwa menggunakan tangan itu lebih bagus nilainya. Sebenarnya ini hanya cara pandang dan nilai-nilai yang diyakini. Tapi ketika ini dibenturkan, ini menjadi konflik yang mungkin konflik kecil seperti itu ya. Yang terakhir, manusia diciptakan dengan banyak perbedaan. Nah, ini yang menjadi ujung atau poin penting dari konflik itu ya, dari kata perbedaan ya. Berbeda atau berseberangan atau bertentangan itu ya intisari dari konflik itu sendiri. Permasalahannya apa itu bisa dihilangkan? Tidak, itu kenyataan, fakta ya. Konflik, perbedaan, pertentangan ya, itu kenyataan. Nah, sedangkan manusia itu kan lebih dituntut karena keilmuannya, karena ketakwaannya dan sebagainya, untuk bagaimana memahami perbedaan supaya konflik yang terjadi itu tidak merugikan, tidak menjadi sesuatu yang mengerikan atau munculnya korban gitu ya. Baik, dalam sepekan ini Bapak sudah meminta kalian untuk merefleksikan terkait konflik yang kalian alami. Beberapa penyebabnya kalian menuliskannya dalam kolom komentar. Ada yang poin 1, ada yang poin 6, ada yang 1,5, atau ada yang 6 saja dan sebagainya. Nah, beberapa penyebab tersebut bisa saling berkaitan, bisa saling berhubungan. Artinya memang satu konflik mungkin bisa lebih dari beberapa penyebab. Nah, ketika kalian sudah memahami seperti itu, kalian tahu kan bahwa tidak semuanya ini karena dorongan emosi, tapi jika kita memahami apa penyebab-penyebabnya, kita tidak lantas membawanya kepada hal emosional atau psikis kita, karena ini bagian dari interaksi sosial. Ketika ada yang menyebutkan nomor 1, mungkin orang lain belum paham dengan cara berpikir kita, atau kita sendiri juga belum memahami cara berpikir orang lain. Jadi sama, harapannya memang dengan memahami konflik kita bisa meredam satu emosi, 2 tadi ya, timbulnya korban atau ya ada pihak yang dirugikan. Alangkah bagusnya kalau memang kita bisa mengolahnya, tapi itu nanti ya, setelah kita mempelajari betul tentang konflik sosial. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.